Halo guys, David di sini dan di sini sudah ada komponen-komponen PC dari Aorus. Buat yang belum tahu, Aorus itu brand gaming dari Gigabyte. Rata-rata brand komponen komputer sekarang udah punya brand gaming sendiri, biar fokus gitu. Dan keren juga sekalian mungkin ya. Mungkin Anda udah ngelihat durasi dari video ini yang panjang banget harusnya. Karena di video ini saya pengen ngerakit semua komponen-komponen yang ada di meja ini. Habis itu kita tes sedikit performanya. Awalnya Gigabyte pengen langsung kirimin satu PC jadi gitu, tinggal pakai. Tapi saya justru nggak mau kalau kayak gitu, maunya rakit sendiri aja. Karena memang udah dari zaman kuliah dulu proses ngerakit PC selalu lebih asik daripada mainnya. Pas udah ya udah gitu. Tapi pas ngerakit itu seru banget. Buat saya kayak ibarat ngerakit Gundam lah atau main puzzle gitu-gitu. Jadi semoga Anda juga bisa enjoy prosesnya. Kalau misalnya Anda minat sama barang-barang yang kita bahas di sini, yang saya rakit di sini, di bawah udah ada link promo dari Gigabyte. Boleh dilihat-lihat buat Anda yang lagi mau upgrade PC. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Di sini kita singkirin dulu yang belum kepake. Kayak peripheral ini kan dia keluarnya belakangan aja. Ini ada Aorus K1. Ini mechanical keyboard. Terus di sini ada mousepad. Ini namanya Aorus AMP900. Oke, terus di sini ada mouse Aorus M2. Terus di sini monitornya ada Gigabyte G320C. Ini gaming, waduh, ini gaming monitor. Wah, oke. Terus yang belum kepake, nih ada PSU-nya. Nanti kita baru pasang di tengah jalan. Terus ini aja. Ini bukan barang aneh, jadi nggak boleh kalau jatuh-jatuh malah rusak lah ya. Ini ada Aorus RGB M, RGB ya. Oke, M.2 NVMe SSD. Ini kapasitasnya 512 GB. Terus motherboard kita pakai, ini ada RAM-nya kita langsung pakai juga. Kalau RTX, oke, 2060 Super kita taruh di sini juga yang Gigabyte. Dan CPU cooler ini juga agak tengah-tengah. Kalau ininya kita taruh sini aja, biar ada pajangan dikit lah. Kita coba kletek dulu deh. Soalnya asik sih kayak gini. Oke. Wah. Oke. Lumayan kalau PC udah ada pakai kaca punya, kan kelihatannya bisa kita pamer-pamerin gitu. Terus di sini udah ada garis-garisnya juga. Ini kalau nggak salah namanya Cooler Master DX500 apa coba saya lihat kotaknya dulu. Ya, ini TD500 Mesh namanya. Ini kalau nggak salah harganya 1 jutaan. Di sini kita pakainya chipset, bukan chipset, kebiasaan HP. Di sini kita pakainya prosesor dari Intel. Ini Intel 10 Gen Core i9 yang udah unlock, jadi bisa kita overclock. Ini yang seri 10900K. Jadi di sini build-nya build Intel punya. Dan tentu aja motherboard-nya yang kita pakai adalah Gigabyte Z490 ya, chipset Intel juga, chipset Z490. Ini motherboard yang levelnya lumayan tinggi ya, karena buat ini LGA 1200. Ini motherboard yang si Gigabyte bilang buat kreator. Jadi ini tulisannya Gigabyte Creator Motherboard. Terus fitur-fiturnya ada di belakang. Ada ya powernya, steadily power your creation. Ini tagline-tagline-nya silahkan dibaca aja. Saya nggak terlalu pengen jelasin secara detail karena di sini saya cuma pengen bikin video ngerakit PC aja. Oh, ini sebelum kita mulai pegang-pegang si motherboardnya, kita apa ya istilahnya tuh anti static ya, karena kita nggak punya bandnya yang buat diikat ke tangan. Jadi kita pakai metode yang katanya lumayan efektif juga. Ini kabel-kabelnya karena modular, cuma kita buat sekarang cuma butuh yang ini aja, soalnya buat biar nggak ada listrik statis gitu katanya. Jadi di sini kita colokin kabelnya. Jadi di sini kita colokin kabel powernya. Ini di posisi mati, bulat tuh mati. Kalau lurus itu buat yang belum tahu. Terus kita colok ke sini, dan karena dia mati, dia listriknya ngalir ke sana. Katanya sih gitu ya. Jadi setiap saya ada pegang-pegang barang seberapa lama, saya harus pegang sini dulu biar nggak ada listrik statis yang ada di dalam badan kita. Biasanya kan kalau ada gitu, terus kita pegang metal, kalau nyetrum langsung terkejut gitu. Mungkin nanti ininya ada komponen yang putus, sirkuit yang putus. Nggak tahu juga, cuma lumayan sering lah. Dulu pas dibuka-buka pintu yang ngapain sih?
Ini buka-buka pintu yang gagangnya metal gitu, kadang kan kesetrum. Dan ada juga sih teman saya yang pas kuliah dulu, dia kalau deket kadang lagi jalan sama dia, tiba-tiba kesentuh gitu langsung nyetrum gitu. Pak, cowok sih ya bagus lah biar nggak deket-deket gitu. Di sini ada plastiknya, kita kletek bentar. Wih. Iya ini buat kletek kan? Harusnya. Oke, keren. Terus di sini kita langsung pasang aja deh. Nggak ada yang banyak bisa dijelasin dari motherboard. Sebenarnya banyak yang bisa dijelasin, cuma boring aja ngejelasin motherboard. Di sini kita pakai sekali lagi Intel 10 Gen Core i9 yang udah unlock. Di sini masih kesegel. Jadi kita pisau di mana ya? Sip, ini udah serasa kayak unboxing seluruh komponen PC. Terus sekalian pasang. Dulu entah kenapa ya, pas lagi zaman-zaman kuliah pokoknya itu masa-masa dimana saya benar-benar doyan banget sama dunia PC, bahkan lebih doyan daripada dunia HP kali. Mungkin karena waktu itu masih sering main game. Terus ya pengen, ini susah banget. Ini segelnya atau apa nih? Atau memang sekuat ini ya? Atau salah? Oh, ditarik, kirain satu. Oke lah. Ya dulu pas saya masih kuliah, seneng banget yang namanya komponen PC karena pengen main game semulus mungkin. Main game sama teman lagi waktu ini, apalagi. Oh ini tarik lagi. Damn, banyak aja yang ditarik. Kotaknya keren sih buat sebuah prosesor karena ini prosesor kelas atas kali ya. Jadi ya packagingnya minimal harus bagus lah. Padahal isinya cuma sekecil ini aja. Nggak ada fan ya, karena mungkin mereka nganggap yang beli i9 harusnya udah ada fan sendiri lah. Di sini Intel Core i9 10900K. Ini 3,7 GHz, mungkin nggak terlalu kebaca. Jadi kita langsung pasang aja. Sebenarnya pasang PC itu gampang, ngerakit PC buat yang masih takut-takut itu ibaratnya kayak mainan puzzle anak-anak gitu lah, dimana ini jangan dilepas dulu, kenapa saya lepas ini tuh. Nanti dia bisa lepas sendiri. Dimana kalau bentuknya bulat ya kita masukin yang bulat, kalau bentuknya kotak ya kita masukin yang kotak. Kalau panjangnya 10 ya biasanya slotnya juga panjangnya 10 gitu. Jadi memang kelihatan susah banget sih, tapi ya sebenarnya gampang kok. Contohnya kayak pas mau pasang CPU ini yang harus paling diperhatiin bagian pinnya ini sih, jangan sampai ada yang bengkok bagian sini atau apa. Tapi sekarang udah nggak ada pin-pinan gitu ya. Jadi di sini ada tanda segitiga kecil. Terus kita tinggal cocokin aja sama segitiga yang ada di sini. Ini segitiganya ada di sini. Ini motherboardnya ada sedikit segitiga gitu. Terus kita tinggal pasang aja. Jangan dipaksain. Tinggal di... Masih agak serem sih sebenarnya. Karena ini bagian yang lumayan sensitif. Terus kita pasang kayak gini. Goyang-goyangin. Terus kita masukin. Dan dia memang lepas sendiri. Makanya tadi saya bilang kenapa saya... Oke, kita pasangin gini. Agak jantung saya hampir lepas sebentar tadi. Kirain kenapa, tapi selama nggak dipaksa, ya... Selama nggak dipaksa harusnya nggak masalah. Soalnya tadi power saya nggak terlalu kuat. Kalau tiba-tiba patah berarti ada yang masalah. Oke, selesai pasang prosesor. Sekarang kita pasang RAM. Jadi di sini kita udah dikirimin RAM dari Gigabyte Designer Memory. Ini kapasitasnya sampai 64 GB, 2 keping, 32 GB, 32 GB. Kecepatannya 3200 MHz. Damn, 64 GB. PC kita aja 32 GB. Padahal itu buat ngedit. Ini 64 GB. Ya, silakan dipakai semuanya lah di sini. Kelihatannya satu tema gitu ya, di warnanya silver gitu. Di bagian motherboardnya juga warna putih. Jadi tema warna di sini kelihatan terang gitu sih. Oke, ini hati-hati juga. Nggak boleh pakai cara barang aneh di sini, nanti rusak. Soalnya satu keping RAM ini bisa bikin satu episode barang aneh kali. Di sini kalau nggak salah teorinya itu kita colokin ke bagian yang paling jauh dari CPU dan dikasih satu slot gitu. Jadi kita pasangnya di sini dan di sini biar jadi dual channel. Jadi ini nggak bakal salah pasang. Kalau ini kan dia pendek, ini dia panjang. Ini ada yang pendek, ini ada yang panjang. Jadi ya udah, tinggal masukin aja. Terus di stack sampai ada bunyi. Oke, bunyinya bukan krak ya, tapi stuck gitu. Kalau bunyinya krak, nggak tahu ada apa. Selesai. RAM selesai terpasang. Sekarang kita masuk ke bagian yang ribet kali ya.
yang sebenarnya saya belum pernah pasang juga. Jadi kalau misalnya saya ada salah di bagian sini, kita pasang water coolingnya. Dikirim yang water cooling, bukan air cooling, bukan kipas pakai udara. Ini saya belum pernah pasang, jadi semoga bisa langsung berhasil dalam 1 kali percobaan. Soalnya saya udah nonton tutorialnya juga, cuma namanya pasang PC menurut saya kayaknya pasti ada masalah. Nggak pernah semulus itu. Oke, kita coba unbox dulu. Di sini kita pakainya Aorus CPU Cooler, Liquid Cooler 360. Jadi di sini fiturnya lumayan kelihatan, ada RGB tentu aja, terus ada bulatan-bulatan sini yang bisa nampilin indikator temperatur CPU kali ya. Oke, kita langsung buka aja. Sini, oke. Ini kipasnya sampai ada 3 lagi, gede banget, sesuai sama casingnya kali. Ini casingnya juga gede banget. Oke, sini. Waduh, oke, ini harus saya baca dulu ini. Soalnya nggak terlalu ngerti juga. Jadi Aorus Liquid Cooler installation guide-nya lumayan bagus. Harusnya bisa saya mengerti dengan baik. Di sini kita keluarin dulu. Ini kotak-kotak yang nggak kepake kita pajang sini aja. Sip, sekarang kita mulai keluarin ini. Hah? Pasang SSD dulu. SSD ya? Boleh. Kalau SSD sih gampang juga sih. Ya boleh lah, sekalian daripada pas sudah kepasang kali ya. Di sini kita pakainya Aorus RGB M.2 NVMe SSD. Saya baru tahu kalau Aorus ada bikin SSD juga dan RGB. Jadi RGB ya, SSD RGB loh. Nggak pernah denger dulu ada yang namanya SSD aja, keren banget sekarang udah ada RGB-nya. Oh, ini kelihatan kayak flash disk gitu ya kalau dilihat sekilas. Cuma SSD memang bentuknya sekecil ini. Ada yang bisa dikletek nggak? Ini ada namanya apa, shroud yang besi-besi ini juga, ada logo Aorus juga, si elang ini, terus konektornya ini, dan ini speknya kayak gini, SSD, Solid State Drive. Ya, minimal komputer apapun sekarang pakai SSD lah. Kalau mau build PC, mau SSD yang SATA lah, mau SSD yang apa, minimal SSD buat sistemnya, jangan itu sih. Mana? Oh, ini. Mana obengnya? Kalau pakai hard disk, mau sistem kenceng apapun, kalau pakainya itu lambat lah. Kemarin pernah kita bahas ya, Bang. Ya, loading time-nya atau apanya. Di sini motherboard si Z490 dari Gigabyte ini yang namanya Vision G ya. Entah bedanya ada apa aja. Ada penutupnya. Jadi kalau kita mau install SSD kita harus buka dulu. Biasa tinggal colok aja. Cuma mungkin ini biar bisa kelindung dari panas kali. Atau kelindung dari apa gitu. Cuma bukannya kalau soal panas itu semakin kebuka semakin bagus ya. Entahlah, mungkin beda kali. Saya mah apa, cuma tukang pasang dan tukang main doang. Di sini masih ada lagi, ini kurang mantep, kita lepasin lagi. Wah, enak banget. Ini kalau nggak ngejelasin lebih enak lagi, diam-diam gitu kan. Bikinnya, ngerakitnya. Kalau harus jelasin rasanya fokusnya jadi kebelah gitu, cuma nggak masalah. Seru juga bikin konten ngerakit PC kayak gini. Kita ini kletek dulu. Oke, kita terus tinggal. Oh ini mah bukan SSD-nya. SSD, oh di sini tadi. Itu mah penutup yang tadi ya. Soalnya mirip sih. Oh, tema warnanya bener-bener sama gitu. Oke, kita pasang di sini. Kita colok. Ini gampang kan? Yang kecil gini kita tinggal cetek. Udah, terus kita tinggal masukin lagi soketnya. Soket lah ya. Kebanyakan ngomong soket di sini. Dan kita tinggal masukin murnya. Sip, udah kepasang 3. Sekarang kita lanjut ke yang susah nih. Ini kita pinggirin sebentar karena kalau dari petunjuk yang saya lihat, kita bagusnya itu pasangin si kipasnya radiator ini ke casingnya dulu. Kita sebar-sebarin dulu. Ini ada 1 kipas, ada 2 kipas, dan ada 3 kipas. Terus di sini ada backplate-nya dan mur-murnya. Ini banyak banget. Terus di sini, ya ini radiatornya. Kenceng banget. Oke, sekarang rata-rata all in one semua. Jadi nggak perlu ribet, tinggal pasang aja. Karena pasangnya aja udah ribet. Jangan Ntar, ini kebuka lagi. Ini karena ini udah ditaruh thermal paste-nya. Jadi kalau misalnya ininya
kena nanti nyebar kemana-mana. Oke, pasang sini, terus kita plastiknya buka. Wih, Aorus. Dan sini plastik. Sip. Mungkin sekali-sekali kalau live streaming boleh juga ya. Kayaknya bisa sambil ngobrol gitu lebih asik. Tapi sekarang percobaan-percobaan aja biar kalau salah bisa langsung di-cut. Ini udah di-cut berapa kali, coba tebak. Oke, kita buka-buka dulu. Ini kabelnya banyak banget. Dan ini entah buat apa, yang pasti ini buat fan, ini buat fan, ini buat fan juga. Kalau ini kayaknya buat ada tulisannya ini buat SATA. Terus ini harusnya ini buat lampu-lampu. Oh iya, ini ada tulisannya LED tulisannya. Terus di sini buat apa ini? Buat USB kah? Ya ini sih. Tapi bukan ini yang harus kita permasalahin dulu. Tapi kita pasang kipasnya yang jadi tantangan. Sini ada satu kipas, ada plastik semua. Sini ada plastik, kita keletek aja. Mungkin mas-mas yang di enter komputer ketawa nggak melihatnya. Hah, itu doang. Cuma gue sehari 10 kali ngerakitnya. Kalau nggak salah rakitan di enter lumayan rapi ya, Bang. Waktu itu pernah lihat Gaptek ID ada main ke enter komputer gitu. Dia langsung minta mas-masnya rakitin dan hasilnya rapi banget sih. Udah pengalaman banget lah. Oke, jadi di sini backplate-nya lumayan banyak. Harusnya ada yang buat versi Intel, ada yang buat versi AMD. Di sini ada 2 bracket. Kita nanti pasang di belakang motherboard-nya. Dan ini ada murnya, ada 4 jenis. Sesuai yang saya nonton di video tutorial sih. Tutorialnya sih AIO bebas, bukan spesifik ke sini. Jadi nggak bisa diikutin satu persatu. Jadi kita mulai aja proses instalasi dari AIO-nya Aorus Liquid Cooler 360 ya namanya. Ini udah kosong, kita pinggirin dulu ya. Yep, nih Liquid Cooler 360. Oke, jadi pas saya udah baca-baca, yang ini nggak kepake karena ini buat AMD. Terus kita pakainya yang ini karena ini buat Intel. Pertama kita pasang soket di belakang dulu aja. Jadi di sini ada bagian yang harus agak hati-hati. Ada bagian yang memang didesain buat dipasang soket kayak ini. Ada lubang-lubangnya. Yep, memang nggak boleh langsung dibuang lah. Yang gini-ginian, bukan kayak HP ini. Terus kita pasangin apa nih? Ini AM4. Terus, waduh, banyak aja. Oh, ini harusnya ini. Kita pasangin yang ini. Biar nggak hilang, kita taruh sini aja. Udah siap, bro. Ini kayak bungkus ciki ya, atau bungkus permen. Wah. Lanjut pasang di depan. Di sini petunjuknya lumayan lengkap juga, sampai ada buat chipset LGA yang berapa-berapa. Terus kalau salah pasang berarti dia nggak bakal muat, kalau pasangnya benar dia muat. Sesimpel itu. Tadi juga saya sempat salah pasang sih, ada mau pasang yang agak gedean, taunya salah karena nggak bisa dicolokin. Kalau ini sih harusnya benar ya. Kalau misalnya salah ya tinggal lepas lagi dan ulang lagi. Dulu kalau nggak salah rakit PC awal-awal saya tuh dari siang sampai malam loh. Karena mungkin sambil nyantai juga kali. Sambil ngeliatin video di YouTube, tutorial-tutorialnya. Dan hari itu lagi gabut juga. Jadi ya dibawa santai aja. Namanya kayak hobi kali. Selama ini ngerakit PC baru 2-3 kali. Sip, ini udah nggak lepas lagi karena dia ketahan. Terus lanjut ke pasang si ini ke sini. Ini kita taruh sini dulu. Salah, ternyata kita harus pasang ini dulu ke sini. Jadi konfigurasinya kita bakal tembakin anginnya keluar aja. Pertanyaan singkat, Bal. Ini atau ini yang nembaknya ke depan? Dulu gue sempat bingung banget sampai. Nah, jadi yang keluar yang ke sini. Jadi ini lagi nembakin ke lu atau lagi nembakin ke gue? Ini waduh. Ini ke gua. Iya, ini ke lu sih, soalnya yang belakang ini selalu jadi bagian yang ngisep. Setahu gue gitu ya. Nanti coba kita buktiin. Soalnya waktu itu nyari lumayan lama, bingung bedanya di mana cara nentuinnya. Taunya sesimpel ngeliatin ini, atau kalau nggak salah di sini. Oh, ada deh. Tapi kok ini arahnya ke sana ya? Kebalik loh kalau kita. Ya, teori kita gagal. Oke lah, langsung lanjut aja. Di sini kita langsung pasang di sini. Kita biarin aja, yang penting pasang kipasnya dulu. Wah,
Ini kipasnya pakai yang panjang ini ya. Jadi langsung tembus lewat atas. Ini pakai yang baru lagi. Selalu siapin ini, bukan cuma buat rakit PC aja, tapi buat ngerakit semuanya juga biar sekrupnya nggak kemana-mana. Ya, 1, masih ada 4x3, masih ada 12, berarti 11 lagi. Oke, ini aja mungkin 20 menit kali. Enaknya nonton video ya itu. Bisa di-cut-cut, jadi 20 menit kerasa 30 detik. Tapi itu juga yang ngasih ilusi kalau segampang itu kali ya. Sekarang udah kepasang semua, kita lanjut ke motherboard aja. Ini kita tutup dulu, biar kelihatan lebih rapi. Sip, jadi ini udaranya bukan ngebuang ke belakang doang, tapi ini masuk dari atas. Enggak, ini masuk dari depan, dan dia ngebuangnya ke atas. Ke atas sama ke belakang. Harusnya kayak gitu. Nanti coba kita tes aja lah. Sekarang kita pasang si motherboard ke si casingnya biar kita bisa pasang ini dan kabelnya dan akhirnya pasang VGA. Oke, ya ini udah selesai sih, tinggal motherboardnya aja. Terus PSU, motherboard dulu. Ini motherboardnya. Terus kita ada yang pasangnya berdiri sih, casingnya sambil berdiri tapi nggak kebayang ada yang bisa pasang kayak gitu. Di sini kita pasangnya pasin dulu dan murnya di mana ya? Oh, iya. Ya, mungkin bedanya sama yang udah pernah ngerakit sama yang belum ada di situ kali ya. Yang belum pernah ngerakit mungkin cuma ngeliat yang cuma bakal ngambil yang bisa kelihatan doang. Kalau yang udah pengalaman pernah minimal sekali lah, bakal nyari yang bahkan nggak kelihatan kayak lah ini harusnya kan ada ya, kok nggak ada, kayak misalnya ini. Kalau nggak ada ini, kita nggak bakal bisa pasang si motherboard. Atau bener nggak sih? Nanti salah ngomong, dibully netizen kayak The First gitu kan. Sampai ada video reactionnya. Terus sampai ada komennya dimatiin. Like-nya kalau nggak salah dimatiin juga. Itu kalau ada video YouTube kayak gitu udah lumayan parah sih. Di sini bukan sih? Nggak ada stand-nya. Bentar. Oh ya, di sini udah kepasang stand-nya, kita tinggal ngambil mur-mur dari sini aja. Soalnya ini buat berdiriin kalau nggak ada kan ribet juga. Oke, ini kita coba masukin aja. Jadi I/O shield-nya udah kepasang, cuma kayaknya agak ribet kalau dari sini. Ini gua dari sana bisa, Bang? Ntar aja. Ntar. Wih juga. Oke. Jadi, damn! Kenapa harus ribet ya, padahal tinggal putar casingnya aja. Tapi di kamera lumayan kan? Ntar, ini harusnya gampang nih. Ada kabel lagi. Ya biasanya pakai yang air cooling. Oke. Bisa tahanin, Bal? Ininya, kabelnya. Oke. Ada teman lebih baik kalau pasang sendirian ya. Oke, sekarang kita pasangin ini. Woods. Oke, pasin. Lah. Oh, bisa. Oke. Soalnya kalau nggak masuk juga nggak berani paksain. Sip. Oke. Dah, sip. Udah lepas. Tadi biar kabelnya aja. Oke. Dan sip, ini ada 9 lubang kalau nggak salah. Kita tinggal pasangin pas-pasnya. Cuma lubang sini ketutup dong ya. Harusnya berarti, tapi kalau nggak pasang, entahlah yang bener yang mana duluan. Kayaknya salah step, harusnya kita pasang motherboardnya duluan. Baru beneran lu bilang Bal tadi. Oke, kita pasang murnya aja. Oke lah. Tadi beneran bilang kalau ngerakit PC nggak ada masalah itu aneh. Sekarang bener-bener kena. Ini harus dilepasin lagi. Terus kita harus pasang si mur di motherboard nih. Soalnya ya ada 3 lubang di atas, nggak bisa dipasang kalau ini nggak dilepas dulu. Baru tadi bilang, nih yang berpengalaman nih, yang tahu nih. Tapi mungkin yang bener-bener pengalaman udah teriak-teriak kali. Bang, itu water coolnya dipasangnya nanti bang. Nanti malah lepas lagi. Terus pasti sekarang udah menakan, bilang juga apa. Jadi
kalau mau nyombong pas ngerakit PC ini antara bisa nggak bisa juga, karena pengalaman saya juga antara ada dan nggak ada. Kayak lagu udah. Oke. Ada 9, nanti 14. Yap, tadi baru bilang masang skrup 20 menit. Tapi kalau salah nambah 20 menit lagi, jadi jangan sampai salah. Mending pelan-pelan aja. Terus kita terakhir, bagian pasang liquid cooling ini lumayan lama ya. Mungkin ini 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih lama daripada masang ketiga yang awal tadi. Di sini kita sesuaiin sama yang di sini. Terus kita ini lepas aja, kita nggak usah kasih thermal paste lagi karena di sini udah ada thermal paste-nya yang warna abu-abu. Terus kita pasang ke sini. Ini kabelnya gini, oke, udah paling pas sih. Kalau diputar lagi jatuhnya malah agak keriting gitu nanti dianya. Kabelnya oke, pasang dan pasang, sip. Terus ini kita masukin. Ternyata lumayan gampang. Seharusnya gini doang kan. Nanti bilang gampang, malah kena lagi. Iya bang, itu harusnya ada lagi tuh. Makanya yang ngeremehin. Kan nggak tahu juga kalau kayak gitu. Oke, terus kita pasangnya harus silang sih. Dari dulu ada omongan soalnya kalau liquid cool itu sebenarnya nggak sebagus itu, performanya nggak jauh lebih bagus daripada yang cooling pakai udara. Jadi saya nggak pernah pakai liquid cool, cuma memang lebih keren sih, kelihatan lebih rapi. Terus ada indikator-indikatornya juga kalau misalnya temperatur. Jadi buat yang pengen maksimal banget soal penampilan PC-nya, liquid cool jawabannya. Oke, harusnya kayak gitu. Kalau ada yang air cooling udah pakai udara juga, saya kurang tahu juga. Selama ini pakainya air cooling dari Cooler Master juga. Kalau nggak salah 212 apa? 212 apa gitu. Iqbal juga kalau nggak salah, lo pakai Cooler Master juga ya? Iya, kalau ini udah ada langsung dari Aorus. Ya, yang angin-angin soalnya selalu ada kemungkinan liquid bocor, walaupun itu masalah lama sih. Kalau sekarang harusnya yang setebal nih udah nggak bakal bocor lagi. Sekarang kita pasang kabel-kabelnya. Ini yang bagian paling males pas ngerakit PC sebenarnya. Ini kita harus cocokin kabelnya. Ini kita dari kabel fan-nya dulu aja. Yang ini sistem fan. Nggak nyampe, harus dibuka dikit. Oke, pasang di sini. Ini 4 pin bener. Terus ininya, kayak gini. Oke, jadi karena pinnya ada di bagian dalam situ, entah tadi harusnya pasang kabelnya dulu atau enggak. Cuma kita jadi harus ngelepas RAM lagi, terus kita baru pasang ini sekalian lepasin aja. Gini sih. Nanti kalau misalnya kita udah ngeset semua, taunya nggak hidup, itu PR lagi. Cuma semoga bisa hidup lah. Waduh, ini kurang panjang. Ini loh, buka dulu deh, nanti baru rapi. Oke, sekarang kita pasang kabel USB-nya. Terus di sini ada, nggak mulus muternya. Di sini ada kabel, nah ini, yang kecil-kecil ini, yang bikin ribet gitu di sini. Harusnya di sini, terus harus baca manualnya, karena ini, ya banyak banget yang kecil-kecil gini. Ini penting karena ini buat LED, buat indikator. Kalau nggak, agak susah buat tahu komputer kita lagi hidup atau enggak, atau apa yang lagi mati, nggak tahu. Sekarang kita manual di motherboard. Ini power LED minus, terus di sana ada tulisan LED minus. Oke. Terus ada power plus, power LED plus. Nah, ini. Terus di sini. Ini memang bagian yang nggak susah tapi bikin malesin. Kalau nggak salah sekarang udah ada beberapa motherboard yang langsung kasih kita tinggal colok jadi satu gitu, jadinya semuanya digabung. Cuma yang ini belum. Ini power SW. Oke, power SW. Ini yang seneng ngevlog makan itu kali ya. Di sini ya. Sini. Oke, dan ini reset SW, ini saudaranya reset. Oh, bawahnya. Oke. Wah, lagi ngedit tiba-tiba
Ingat soal satu kabar yang mungkin bakal bikin semangat ya. Kita break dulu dari ngerakit PC-nya karena saya pengen kasih tahu kalau Aorus Indonesia ada ngadain giveaway. Jadi buat penonton channel ini ya bisa ada kesempatan sih dengan komen di bawah aja. Komennya apa? Bentar. Ini langkah pertama harus follow Instagramnya Aorus Indonesia dulu. Terus yang kedua join page Facebooknya Aorus Indonesia. Dan yang ketiga jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, motherboard apa yang dipakai di video ini? Terus yang kedua, prosesor apa yang dipakai di video ini buat ngerakit PC? Dan yang ketiga, skor benchmark dari Cinebench R20 yang didapetin oleh rakitan kita hari ini, dapetin skor berapa buat multicore-nya? Jadi tinggal jawab aja di kolom komentar dan mungkin ajak temen kalian ya, siapa tahu dia yang menang karena dipilihnya ya oleh Aorus Indonesia dan hadiahnya bakal dikirim oleh Aorus Indonesia. Kalau dia yang menang karena kalian kasih tahu, ya hadiahnya ambil aja, terus traktir dia makan, mungkin senang kali ya. Ya pokoknya semoga beruntung dan kita lanjut ngerakitnya. Sip, sekarang buat sementara kabel-kabelnya udah kepasang mungkin sekitar 70-80%. Sisanya saya masih belum tahu ini bakal dipasang di mana. Karena saya mau pasang si power supply-nya dulu. Siapa tahu ada bagian yang nggak ketahuan karena belum kepasang oleh power supply-nya. Jadi dalam kondisi mati kita masukin di bagian dalam. Kita butuh apa aja ya? Nih kita harus masukin ini dulu sih. Cuma belum tahu nanti mau pasang buat apa aja karena belum ada bayangan sih. Ini kabelnya yang dikasih lumayan banyak di sini. Ada kabel buat powernya motherboard, terus ada 6 pin konektor, ada 4 pin, ada 5 pin, lumayan banyak. Coba kita pasang-pasangin dulu aja. Yang pasti buat VGA ya. VGA dulu jangan-jangan. Kita pasang VGA dulu aja. Di sini kita pakainya Gigabyte GeForce RTX 2060 Super, bukan 2060 biasa ya, tapi yang Super. Cuma setahu saya sih nggak jauh beda yang Super sama yang biasa. Pas saya waktu itu nonton reviewnya, apa nih? Namanya Super gitu. Cuma mungkin dia ada di tengah-tengah lah. Jadi buat yang pengen 2060 tapi lebih bagus dikit tapi masih di bawah 2070, ya ambilnya yang Super. Setahu saya kayak gitu. Di sini ada apa nih? Dikasih kayak gini. Setahu saya kalau VGA itu biasanya ya isinya VGA aja. Oh, buset. Dapat kaset. Zaman sekarang kayaknya udah nggak lagi ya kalau kaset. Wih, 2060 Super. Cuma ini gede juga ya. Kalau misalnya kita pasang di sini nanti lebih ribet. Jadi kita ini pasangnya terakhir aja. Kita lihat berapa pin aja. Di sini dia pakainya ada 8 pin aja di bagian sini. Ini bagian terakhir aja. Karena biasanya VGA tuh jadi bagian yang paling bikin semangat sih. Justru kalau pertama kali ditanya VGA-nya apa? PC gaming, bukan prosesornya sih, tapi VGA. Oke, kita pasangin dulu. Tadi 6 pin ya. Sekarang kita masukin sarang ulernya. Aduh, banyak. Ya, mungkin bagian yang awal tadi, pas orang bilang ngerakit PC itu susah, ya bukan bagian awalnya, tapi bagian ininya. Ini saya akuin susah sih. Oke, ini kepasang kayak gini, terus kita kencengin di sini. Ini bener nggak sih? Kayaknya nggak bener deh. Soalnya lubangnya banyak banget, terus di sini nggak pas kemana-mana. Harus diangkat sedikit sih. Harus diangkat sedikit ya. Ada kakinya. Oke. Yep, udah mulai hilang konsentrasi nih. Karena pengen cepet jadi tiba-tiba. Awalnya bilang proses. Nih, ngeliat kabel, kalau bisa nge-skip kabel. Bagian yang seru itu bagian pasang VGA, pasang prosesor. Sekalinya disuruh pasang kabel, skip. Muter murnya juga, skip. Sekarang kita colokin kabel yang gede ini di sini. Coba kabel PC itu gede-gede ya, jadi enak coloknya. Cuma jadi kelihatan berantakan banget kali. Wah, ini udah gede aja susah dicolok. Wah, kebalik jangan-jangan yang, waduh. Wait. Nah, yang bener kayak gini. Wah. Ya kalau gede susah dibengkokin juga sih. Nah, oke. Sip. Oke, udah stuck. Terus di sini kita
rapiin aja biar kelihatan jadi kayak satu kabel gede, nggak menyebar kemana-mana. Percaya guys, ini proses yang sangat menyenangkan seperti yang saya bilang di awal tadi. Lumayan lah ya. Kalau lihat kayak gini memang bukan yang paling maksimal rapinya, cuma kalau dilihat kayak gini oke lah, minimal nggak kemana-mana kabelnya. Dibanding kalau belakang kayak gini sih udah biasa lah. Ibaratnya Instagram gitu kali ya, yang dilihat yang depan aja, nggak usah yang belakang. Sekarang kita pasang Gigabyte RTX 2060 Super. Di sini dia pakai konektornya 8 pin aja. Ini kipasnya mini-mini gitu, lucu sih. Karena ini memang 2060 Super, bukan GPU yang super bukan GPU yang super. Ini 2060 Super bukan GPU yang memang kelas super atas gitu sih. Pakai super lagi. Yang sangat atas gitu sih, yang high class gitu. Jadi walaupun fan-nya ada 3, dia kecil aja. Kalau 2080 Ti atau misalnya yang lain, dia pasti harusnya dikasih lebih gede sih fan-nya. Di sini kita pasang di yang PCIe 16 kali pastinya. Cuma kita harus buka bagian ini dulu biar kita bisa ngepasin di sini ya, atau di bagian kedua ya. Semuanya temanya warna putih sih kalau dipikir-pikir. Gigabyte mungkin pas ngirimin ini mereka udah mikirin semuanya. Jadi temanya kali ini kita kasih yang warna putih. Barusan situ. Oke, terus kita colokin. Nyambung nggak nih? Ini untung towernya. Oh iya pas. Ini untung casingnya dikasih yang tipe full punya. Jadi walaupun udah stack tuh. Belum. Nah kan, belum. Ini salah satu bagian yang menyenangkan, cuma kok nggak ada bunyi. Oh, ya. Jadi di sini ada satu lagi, dia tadi kehalang. Lumayan melelahkan ternyata bikin kayak ginian. Semoga pas dihidupin hasilnya langsung oke. Cuma seru. Hits. Udah bunyi. Sip, sekarang kita pasang lagi. Terus kita pasangin tenaganya yang udah dicolokin ke si CM750 tadi. Oke, 1, terus ini 2. Sip, terus sampai dia sip, udah masuk. Di sini nggak kepake, kita taruh sini aja. Harusnya sih udah ya, kayak gini ya. Coba kita hidupin dulu. Pakai layar monitor atau apalah buat intinya ini display. Wah, Gigabyte G320C ini tipenya gaming monitor gitu, resolusinya QHD 2560x1440. Terus dia ada apa lagi? Respon time-nya 1 millisecond, terus dia refresh rate-nya 165 Hz, ada OSD, ada super wide color game mode, auto update, blue light, dan flicker free. Oke, kalau gaming yang paling penting refresh rate sama respon time. Sekarang kita keluarin dulu. Sip, sekarang udah kita naikin TV-nya, kita pasang-pasang dulu kabelnya. Ini kabel HDMI, terus ini kita hidupin, terus ini kita hidupin. Hidup nggak, Bang? Hidup. Oke, sip. Terus kita coba hidupin PC-nya. Biasanya di sini masalah yang paling gede itu muncul kayak nggak ngepost secara benar gitu. Jadi kita coba colokin mouse-nya dulu. Ini Gigabyte Aorus gaming mouse, ini M2, baru lihat. Ini gaming mouse ya yang punya kabel. Oke. Sip. Ini kayaknya tipe-tipe mouse yang jadi bonus kalau misalnya kita beli laptop atau beli apa gitu. Terus kita pakai mousepadnya, ini Aorus AMP900. Kalau dilihat dari sini sih dia ukurannya gede banget sampai bisa buat keyboard sama mouse. Terus spill resistant juga ya. Oke. Dia segede apa sih? Buset, gede banget ini. Ini ya sampai nggak bisa nutupin rata. Nanti di meja yang benar-benar proper baru kita taruh. Sekarang kita cuma pengen ngelihat komputernya hidup atau enggak. Sekarang kita colokin keyboardnya juga karena kita mau masuk ke BIOS. Di sini dia keyboard mechanical. Tipenya apa nih? K1.
K1. Oke, ini pakai kabel juga. Kabelnya lumayan tipis sih. Oke, sip. Sekarang kekhawatiran yang paling besar. Moment of truth katanya. Hidup! Terus ini hidup nggak? Escape gitu. Hidup nggak nih? Waduh, nggak hidup. Ini udah kecolok HDMI-nya. Terus ini juga udah kecolok. Nah, coba Iqbal bilang, Pit, hidup Pit sekarang Pit. Kan langsung loncat ya, seneng. Tapi ini kok nggak hidup ya? Wah itu hidup tuh. Itunya sih hidup bagus sih. Cuma ini kok nggak hidup ya? Apakah harus... Ini standby sih, dia hidup. Nah, tadi dia putihnya kedip-kedip, sekarang nggak kedip-kedip. Harusnya auto detect. Nah, oke, hidup. No signal. Terus HDMI 2. Hah? Harusnya ke VGA coloknya. Itu coloknya ke mas. Ini kesalahan yang sangat itu sih. Dulu kayaknya gue pernah juga. Agak lega cuma langsung, wih bang, beli VGA 2060. Ini DP. HDMI ini DP semua. DP semua loh. Wow, oke. Kita ada sih kabel DP. Sip, ini kabel DP-nya. Oh, HDMI. Ini HDMI ya. Sip, terus kita colokin ke sini. Nih, cabut dulu. Display port di bagian sini. Nah, itu kan. Ini gelap sih. Ini udah kecolok. Terus kalau kita harusnya nggak perlu tekan, dia masih kedip-kedip kayak gini. Coba restart. Tadi barusan. Nah. Wih, oke, udah hidup. Kalau udah masuk ke sini berarti udah aman. Oke, cuma tinggal rapi-rapin aja dan setting-setting aja. Nanti kita langsung tes performance-nya aja. Ya, akhirnya selesai semua dipasangin. Ini rig PC-nya udah jadi. Saya suka sih ngelihatnya, soalnya di sini semuanya temanya warna putih. Ini tadi dia pas baru hidup ada warna RGB-nya, tapi saya langsung ubah di RGB Fusion 2.0-nya si Aorus punya. Jadi dia ada aplikasinya, ada softwarenya buat ngubah-ngubah warna dari lampunya. Cuma karena ngeliatin warna putih, jadi saya ubah warna putih aja sih. Kalau ini pengen diubah, kita bisa ubah warnanya jadi apapun sih. Misalnya kita mau ubah jadi agak hidup mati terus ya, tapi tentu aja kita paling senengnya statik aja, hidup kayak lampu aja. Terus di sini juga lucu, dia liquid coolingnya udah pakai kayak layar gitu biar kita bisa ngeliat temperatur dari CPU kita, dari prosesor si Intel Core i9 10900K-nya juga. Dan di dalamnya bagus sih, semuanya warnanya putih. Di depannya juga si Cooler Master lampunya bisa kita setting warna putih, jadi kelihatannya clean banget gitu. Apalagi di dalamnya lumayan lah, saya kasih nilai 8 lah buat kerapian dari kabel di dalamnya. Tapi gimana nilai buat performanya, kita suruh Cinebench aja buat nilai performa dari si Intel Core i9 10900K ini. Soalnya Cinebench kan dia memang fokus banget di CPU. Kita coba run aja. Buat multicore-nya dia dapat berapa? Dia suhunya mulai naik tadi di 32, sini langsung naik ke 54 karena langsung digeber ya. Dan barusan kedengeran gak tuh? Kipasnya langsung mulai muter. Tapi kalau tadi misalnya lagi diam, dia benar-benar sunyi. Enak, silent banget. Kalau buat game, abis ini kita baru tes. Cool. Oh, satu yang saya kurang suka dari rig ini ada di casingnya sih, ada di garis-garis ini. Ini kalau dilihat dari jauh mungkin kayak plastik dari tempered glassnya yang kayak agak lecek gitu, belum ditarik. Cuma ini sebenarnya ini garis-garis kacanya. Mungkin itu maksudnya bisa sama kayak casing ini ada lipatan kayak gini, jadi nyambung sini. Cuma kalau dilihat gini kayak plastik yang belum dikeletak gitu. Ya, kalau ini polos lebih bagus sih. Wow, udah selesai. Dapat 6.000 poin. Ini angka yang gede sih, soalnya kalau biasanya
Kalau prosesor laptop gitu biasanya dapatnya 4.000-an poin kalau nggak salah. Atau 2.000, 3.000. Baru kali ini saya lihat di PC bisa dapat 6.000. Jadi ini kenceng banget sih. Terus kalau misalnya kita tes gaming gimana ya? Kita coba tes CSGO aja. Buat awal-awal, soalnya kita mau ngetes refresh rate 165 Hz ya. Di sini lihat aja 328, 333, 345 FPS. Itu udah 2 kali lipat dari yang bisa di-handle monitor ini sih. Monitornya aja 165. Ini langsung 300 ke atas terus. Udah sangat, ya nggak bisa ngomong lagi sih kalau 300 FPS. Monitor sekarang aja setahu saya yang paling canggih itu FPS-nya 300. Dan rig ini udah tembus. Soalnya kan CSGO tuh setahu saya dia game yang lumayan makan CPU, bukan GPU. Jadi Intel i9 10900K-nya ngebantu banget. Pengaruh banget, 350 FPS. Nah, ini rame nih. Ya, sip. Drop ke 250 ya, cuma tetap sangat lewat. Oke, kita coba yang GPU banget. Kalau di sini kita langsung benchmark aja biar standarnya sama. Di sini resolusinya udah maksimal, udah 2560 1440. VSync-nya kita onin. Terus kita langsung benchmark aja. Ini DLSS. Ya, udah langsung deh. Run benchmark. No. Apply dulu. Oke. Jadi VSync udah on. Waduh. Oh, benchmark. Ini FPS-nya sih kelihatan banget sih, jadi kita nggak perlu pakai bawaan Nvidia lagi. Dia dapat di 74 turun terus 73. Berarti sekitar 75 FPS lah buat RTX 2060 Super. Dan ini ingat resolusinya di Quad HD, jadi 1440 x 2560 bukan Full HD biasa. Padahal kalau main game sih Full HD aja udah cukup, tapi kita nge-push lah. Biasanya kan monitor Full HD udah oke. Cuma kalau segede ini enak sih, semakin tajam semakin enak. Kalau 3080 4K mungkin 100 lebih ya. Katanya Gigabyte bakal ada 3080 juga. Waktu itu pengen dipinjemin, cuma sekarang waktu itu saya enggak dulu sih karena pengen fokus ke sini. Cuma mungkin abis ini siapa tahu ya. Kalau di gunung dia malah bisa tembus 100-an FPS. Ini mungkin cahayanya, padahal kelihatannya cahayanya banyak main. Ya, intinya 60 FPS udah aman banget lah buat game-game kayak gini. Bisa langsung di highest semua. Sip, dan dia tajam juga. Sekarang kita coba 3D Mark. Kita ngeliat kestabilan sistem ini seberapa jauh sih. Ini skor dari 3D Mark Time Spy, dia dapetin 9047. Grafik testnya dia dapat 55 FPS, sama grafik test 2 dia dapat 49 FPS. Saya kurang tahu sih standarnya kayak gimana. Tapi angka 55 sama 49 FPS pas lagi dites bukan angka yang jelek sih. Kalau ini di compare gimana? Kalau kita bandingin ya. Di sini dia dapat skornya 9047, lebih bagus daripada 76% hasil-hasil yang lain. Ini sebagai perbandingan, gaming PC memang angkanya di sekitar sini 9200, rata-rata ini 9047. Terus kalau kita pakai gaming laptop rata-rata 5700, kalau office laptop kantoran gitu yang bahkan nggak bisa main game ini 971 aja. Kalau memang speknya gila-gilaan mungkin ini RTX 2080 Ti ya, ini dapatnya 19.000 loh. Jadi ini memang standar gaming PC lah kalau RTX 2060 Super itu. Jadi mungkin standar zaman sekarang kali ya. Kalau 1650 atau 1660 itu sekedar main game ya di setting-setting medium bisa lah. Tapi kalau ini di highest udah bisa banget. Jadi gitu sih. Lumayan menyenangkan ngerakit PC dan hasilnya bisa sekali ini dan hasilnya bisa sekenceng ini. Memang bukan PC yang paling kenceng, cuma buat main game apapun udah oke sih. Jadi gitu aja dulu ngerakit PC dari Aorus. Kalau misalnya minat sama part-part yang ada di sini, bisa cek link di bawah aja. Thank you Aorus udah ngirimin part-partnya buat saya rakit. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Lain kali rakit apa lagi? Yang aneh-aneh kali. Ya, ini udah, tadi kita bilangnya 2 jam, ternyata bisa 4-5 jam. Sebenarnya 4-5 jam loh ngerakit ini.